Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Salah Satu Usul. Pertemuan sebelumnya sudah sampai pada pokok keimanan yang keempat, iman kepada Rasul. Sekarang masuk pokok yang kelima, iman kepada hari akhir. Dalam hadisnya sebutkan wal yaumal akhiri, dan kepada hari akhir. Hari akhir itu artinya kan hari yang terakhir. Kita sering menyebut ini adalah hari terakhir, padahal besok masih ada hari. Atau bapak, anak-anak ada perpisahan karena besok mau purna pensiun, ini hari terakhir. Besok juga masih ada harinya. Kuliah juga sama, ini pertemuan terakhir, padahal besok masih ada kuliah. Jadi mengartikan wal yaumil akhir, hari akhir, itu yang dimaksud adalah yaumul qiyamah. Jadi kalau menyebut hari akhir itu maknanya adalah hari kiamat. Karena hari yang paling akhir yang tidak akan ada lagi hari di dunia ini adalah diakhiri dengan adanya peristiwa kiamat. Jadi kalau Al-Quran atau hadis menyebut wal yaumil akhir, itu maknanya hari kiamat. Sehingga kalau bukan hari kiamat, itu pada dasarnya bukan hari akhir. Atau mungkin yang dimaksud hari akhir untuk kasus ini, untuk peristiwa ini. Kemarin juga saya isi pengajian, ada yang mengeser undangan menyebut, monggo Bapak Ibu kita ikut pengajian, ini adalah pengajian terakhir. Lalu ada jamaah yang protes, memang besok nggak ada kajian lagi Pak ya? Oh, mohon maaf, ini pengajian terakhir di bulan Mei gitu. Jadi kurang menulis kata Mei, nah itu maknanya bisa banyak. Ini pengajian terakhir, lengkapi ini pengajian terakhir di bulan Mei. Karena hari akhir yang dimaksud adalah yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah itu adalah alladzi yub'atsun nas fihi lil hisab wal jaza. Hari kiamat itu adalah hari di mana nanti akan dibangkitkan manusia. Jadi hari yang pada hari itu nanti akan dibangkitkan manusia. Wa fihi, dan di dalamnya adalah terdapat hisab wal jaza. Jadi ada hisab itu perhitungan, hitung-hitungan. Nah, ibu-ibu juga kalau ada acara nanti ya hitung-hitungannya setelah selesai nanti itu hitung-hitungan. Kalau ada hutang atau ada lebih kan nanti dinolkan, dikembalikan. Nah, jadi nanti ada yang disebut dengan hisab. Hisab itu artinya perhitungan. Wal jaza, dan ada balasan. Ya, apa yang telah dihisab baik dan buruknya nanti ada balasannya. Kenapa disebut hari akhir? Wasumiya bidzalika li'annahu la yauma ba'du. Jadi hadis menyebutkan kata hari akhir dikarenakan la yauma ba'du. Tidak ada hari lagi setelah hari itu, sehingga disebutlah hari akhir. Dan pada hari itu, haitsu yustaqarru ahlul jannah fi manazilihim, ditetapkanlah siapa-siapa yang akan menjadi penduduk surga. Wa ahlun nar fi manazilihim,
dan siapa-siapa sajakah yang akan menjadi penduduk neraka. Nanti sudah disiapkan tempatnya masing-masing. Itulah pada hari akhir. Ya kayak apa ya? Sudah ada tempatnya kalau ada konser mungkin, ada sepak bola tribun, ada yang VIP nanti yang dapat tempatnya, ada yang biasa saja. Nanti juga sudah akan terkelompokkan. Jadi dengan sendirinya akan terkelompokkan siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka. Dan nanti orang masuk surga dan neraka pun ada tingkatan-tingkatannya. Dalam kajian tafsir surat apa itu, di surga itu nanti ada yang dapat cuma di kebunnya saja. Atau kalau rumah hanya istilah di empernya saja. Bapak Ibu mau di emper surga. Walaupun istilah di emper, yang penting di surga. Jadi dengan tingkatannya. Mungkin juga ada surganya surga yang let. Istilah ada surga Firdaus, ada Jannatun Naim, dan seterusnya. Wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu salah satu umurin. Mengimani hari akhir berarti harus mengimani 3 perkara. Jadi kalau kita mengimani hari akhir, maknanya di situ harus mengimani 3 perkara. Karena yatadammanu salah satu. Dalamnya terdapat ada salah satu umurin 3 perkara. Apa saja yang 3 perkara itu? Al-awwalu yang pertama. Nah, jadi kalau kita beriman pada hari akhir itu maksudnya apa? Yang pertama yang dimaksud mengimani hari akhir adalah al-imanu bil ba'tsi. Mengimani tentang hari berbangkit. Kita tuh harus percaya kalau setelah kematian ini akan ada hari kebangkitan. Wa ihya'ul mauta hina yunfahu fis suri nafhatun saniyah. Hari kebangkitan itu adalah hari di mana dihidupkannya orang yang sudah meninggal dunia. Hina yanfahu sur, ketika ditiupkanlah sangkakala, kita sering menyebut istilah sangkakala, ditiupkanlah tiupan as-saniyah, tiupan yang kedua. Berarti kalau begitu, tiupan pertama itu terjadi kehancuran kiamat dan nanti mati semua seluruh makhluk. Kemudian nanti setelah mati seluruh makhluk, maka ditiupkan lagi dengan tiupan kedua. Tiupan kedua itulah dibangkitkannya semua manusia yang meninggal sejak simbah-simbah kita sampai meninggal pertama kali manusia. Siapa yang meninggal pertama? Siapa itu? Putranya Adam ya, mungkin si Qabil ya. Nah, kalau yang dalam sejarah sepertinya itulah yang mungkin manusia meninggal pertama. Sejak Qabil sampai nanti yang paling akhir saat terjadi kiamat semua akan dibangkitkan lagi. Nah, tentu saat dibangkitkan akan dikumpulkan ya nanti dalam satu tempat. Kita tidak bisa membayangkan betapa luasnya itu tempat dan betapa penuhnya itu manusia di situ. Per hari ini saja, saya kemarin di PP Muhammadiyah ada kunjungan dari Kementerian Agama untuk membahas tentang persoalan haji. Di sharing pendapat fatwa tentang beberapa perkara haji. Di antara perkara haji kontemporer adalah setiap jamaah haji ini kan harus mabit. Mabit itu di Musdalifah. Padahal tempat Musdalifah itu terbatas. Kalau pada masa Nabi masih luas, yang haji sedikit, sekarang sudah jutaan. Apalagi dengan yang lansia. Lalu Bapak-bapak di Kementerian Agama mencarikan solusinya, tapi sekaligus juga supaya sesuai dengan syariatnya. Bagaimana hukumnya jamaah haji ini untuk sekarang ini akan diterapkan 2024 dengan pertimbangan tadi tempatnya sudah terbatas, apalagi sekarang di Musdalifah ini dibuat kamar mandi atau WC itu yang sangat luas sekali, sekitar berapa? 2000 meter, yang itu menghabiskan areal Musdalifah lagi. Boleh tidak jamaah haji tidak harus
mabit di Muzdalifah, atau dengan solusi sebutnya murur. Murur itu hanya lewat saja, jadi nggak usah bermalam, nggak usah tidur di situ. Yang penting lewat Muzdalifah, murur, ya, harus melewati tetap Muzdalifah, murur dulu. Nah, setelah murur, ya langsung keluar. Ya kan ngantri juga, keluar juga bisa jadi berjam-jam di Muzdalifah itu. Jadi tidak usah turun dari bis, dan di bis saja, cuman murur saja. Itu bagaimana? Tetap sah atau boleh atau tidak jika konsepnya murur. Ya. Beberapa dalil yang terkait dengan itu, saya juga membaca hadis bahwa Abbas bin Abdul Muthalib pun dalam hadis disebutkan itu pernah minta izin tidak ikut mabit di Muzdalifah sebentar saja, karena beliau harus mengerjakan tugas yang lain untuk memberikan minum para jamaah haji lainnya. Lalu Nabi mengizinkan. Ada lagi hadis yang menjelaskan tentang Saudah. Saudah itu, mohon maaf ya, tubuhnya gendut sekali sehingga agak repot. Naik unta pun ya untanya kasihan, gendut, berlama-lama harus mabit. Akhirnya minta izin tidak lama di Muzdalifahnya, dan Nabi pun mengizinkannya. Nah, sehingga tadi saya membayangkan Muzdalifah saja yang dipenuhi oleh jamaah haji jutaan manusia itu sudah penuh, sudah begitu penuhnya. Padahal tidak seluruh manusia haji itu. Apalagi nanti bayangkan di hari akhir nanti semua orang kumpul di satu tempat, tempatnya seperti apa, luasnya bagaimana, dan seluruh manusia, bukan hanya umat Islam tapi seluruh manusia. Karena ini contoh yang Muzdalifah pun begitu kreditnya sehingga membutuhkan solusi. Tapi bagi Allah, itu tidak ada problem, tidak ada masalah. Nah, maka beriman kepada hari akhir itu maknanya adalah kita harus meyakini akan adanya hari berbangkit. Fayaqumun nasu lirabbil alamin. Pada saat itu semua manusia akan bangkit menuju menghadap kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Seperti dalam firman Allah surat Al-Anbiya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kita ini berasal dari Allah sebagaimana diciptakan bada'na dari Allah, kemudian bada'na awwala khalqin, penciptaan pertama kita itu berasal dari Allah, kemudian nu'iduhu, kita akan mengulang, akan kembali ketemu dengan Allah. Yang sering disebut kalimat istirja kalau ada kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berawal dari Allah. Inna lillah, kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Wal ba'su, adapun yang dimaksud ba'su juga adalah haqqun sabitun, perkara yang sabit, perkara yang pasti. Dalla alaihi alkitab wa sunnah wa ijma'ul muslimin. Adanya hari berbangkit itu adalah didasarkan kepada dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan juga ijma'ul muslimina. Jadi ulama-ulama bersepakat, kaum muslimin bersepakat bahwa hari berbangkit itu benar-benar ada. Yang ini berbeda dengan orang-orang kafir. Orang kafir tidak meyakini kalau sudah mati ya sudah selesai, tidak akan dibangkitkan lagi. Tapi kita orang yang beriman, kita harus meyakini setelah kematian akan ada kehidupan. Bahkan dalam riwayat ada mengatakan orang sudah meninggal dunia, setelah dikubur, lalu kemudian ditinggalkan beberapa langkah saja dari kubur, itu kemudian dibangkitkan pula. Yang nanti ada yang disebut dengan orang itu akan mendapatkan nikmat dan siksa kubur. Jadi kita harus meyakini karena al-ba'su haqqun sabitun, perkara yang pasti akan terjadi,
Karena dalil-dalil yang menunjukkan tentang itu disebutkan dalam Al-Qur'an was sunnah wa ijma'ul muslimin. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Jadi nanti seluruh manusia itu akan dimatikan dan setelah itu akan dibangkitkan. Demikian seterusnya. Sini banyak dalil-dalil yang menunjukkan hari kebangkitan ya. Yang kedua, beriman kepada hari akhir itu maknanya al-imanu bil hisab wal jaza. Beriman kepada hisab dan jaza. Jadi bukan sekedar iman kepada hari kiamat selesai, bukan. Tapi setelah kiamat atau hari akhir dan setelah bangkit, mau diapakan setelah bangkit itu? Seperti orang tidur terus dibangunkan, setelah bangun mau ngapain? Maka setelah dibangkitkan itu nanti akan ada hisab dan jaza. Yuhasabul abdu ala amalihi. Hamba ini nanti akan diperiksa, akan dihisab, dimintai pertanggungjawabannya. Kalau di organisasi akan ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya. LPJ-nya diterima ataukah tidak. Jadi yuhasabul abdu ala amalihi. Wa qad dalla ala dzalika al-kitab wa sunnah wa ijma'ul muslimin. Dan dalil yang menunjukkan kepada perkara akan adanya hisab itu juga dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis dan ijma'. Para ulama bersepakat meyakini bahwa hisab itu benar-benar ada. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Jadi kita ini semuanya akan dihisab. Kemudian dalam hadis wasahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahu Allahu indahu asru hasanatin ila sab'u mi'ati dhifin ila ad'afin katsiratin. Man hamma bi hasanatin, siapa orang yang menginginkan satu kebaikan, bapak niat untuk melakukan satu kebaikan, niat saya mau sedekah, nanti malam saya pengen tahajud, itu niatnya. Siapa orang niat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian betul-betul dilakukan, fa'amilaha, ia mengamalkannya, maka niat yang dibarengi dengan amal betul-betul dikerjakan, Allah mencatat, katabahullahu indahu asru hasanatin, Allah catat niat tadi itu kemudian dilakukan, dicatat menjadi 10 kebaikan. Bukan hanya 10, tapi ila sab'u mi'ati dhifin, dilipatkan menjadi sab'u mi'ati dhifin, 700 kebaikan. Dan bukan hanya 700, bisa jadi tanpa batas, ila ad'afin katsiratin, dilipatkan menjadi berlipat-lipat tanpa batas. Ya terserah Allah nanti. Jadi jangan rugi untuk melakukan kebaikan, dan nanti kita akan memperoleh hasil kebaikannya itu, nanti ada jaza itu, ada balasannya. Ini loh hasil nanam kebaikan di dunia sekarang, nah ini kamu ambil, kamu dapat. Ya. Demikian pula wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha. Siapa orang yang berniat melakukan keburukan, ada orang niat buruk ya, niatnya udah buruk nih, nanti malam saya mau mencuri, atau nanti malam saya mau apa, mau pesta miras, itu niat. Kemudian betul malamnya terjadilah pesta miras itu kan keburukan, diawali dengan niat keburukan, lalu kemudian fa'amilaha,
Dilakukanlah niatnya itu, kata bahallahu sayyi'atan wahidatan. Allah catat menjadi satu keburukan. Bandingkan dan perhatikan, kalau orang melakukan satu kebaikan, nilainya bisa 10, 700 dan berlipat-lipat. Dan jika orang melakukan keburukan, keburukannya ya hanya satu. Jadi maksud saya, jangan rugi untuk melakukan kebaikan. Tetapi bukan menyepelekan pula, ya. Menyepelekan kan kalau keburukan cuma satu, ya walaupun satu dosa. Karena dosa, ya akan disiksa di neraka. Jadi kan kita inginnya jangan sampai sebentar pun masuk ke neraka. Kita inginnya jangan sampai ada mampir dulu ke neraka. Jadi jangan menyepelekan, kok dicatatnya cuma satu kalau yang buruk, kalau yang baik banyak berlipat-lipat. Ya justru disitulah untuk memotivasi ya. Kalau ada itu siapa tuh lagunya Rhoma Irama, jalan ke surga itu mahal, murah harganya ya. Ke surga itu murah harganya, kalau jalan ke neraka itu mahal harganya. Tapi anehnya jalan ke neraka banyak yang suka, jalan ke surga tidak banyak yang suka. Ini kita masuk surga, datang sholat jamaah kan gratis tuh, nggak bayar, murah harganya. Baca Quran gratis, tidak harus bayar, murah harganya. Tapi anehnya jalan yang ke surga itu murah, orang tidak suka. Ke neraka mahal harganya, mau mabuk harus beli dulu, mau zina juga beli dulu, mengeluarkan biaya. Jadi melakukan keburukan yang sungguhnya itu menghantarkan ke neraka justru mahal harganya. Tapi anehnya walaupun mahal harganya banyak yang suka. Itu sepenggal bait ya, sebuah lagu, saya kira ya benar memang. Nah inilah contoh bahwa hadis Nabi riwayat Bukhari menunjukkan adanya jaza. Dia ada hisab, ada yaumul jaza. Wa qad ajma'al muslimuna ala isbatil hisab wal jaza 'alal a'mal. Dan kaum muslimin bersepakat adanya hisab dan jaza atas amal yang dilakukan oleh kita. Kalau orang tua sering bilang apa itu? Siapa orang nanam timun ya akan panen timun. Orang nanam cabai akan panen cabai. Jadi nanam timun tidak panen cabai, nanam cabai tidak nanam timun. Siapa orang yang nanam kebaikan di dunia ini, dia akan memperoleh, akan memetik panen kebaikannya. Siapa orang yang melakukan keburukan, dia pun akan memetik dari keburukannya. Wasalisu yang ketiga, makna beriman kepada hari akhir itu maknanya adalah al-imanu bil jannati wan nar. Kita wajib mengimani adanya surga dan neraka. Jadi wajib kita imani adanya surga, adanya neraka. Apa itu surga dan neraka? Surga itu adalah fal jannatu darun naim. Surga itu adalah dar itu rumah atau tempat kenikmatan. Jadi tempat yang enak. Seperti di dunia ini orang menggambarkan ya, tempat yang enak, yang nikmat itu adalah membayangkan seperti sebuah hotel atau satu tempat, ada villa, ada berbagai macam fasilitas hidupnya, ada kamar mandi di dalam, ada taman yang indah. Jadi manusia pun menggambarkan yang indah-indah itulah surga dunia. Jadi kalau manusia mempersepsikan keindahan sebagai surga dunia, apalagi surga hakiki yang ada di akhirat nanti, benar-benar naim. Yang allati a'adahu Allah Ta'ala lil mu'minina al-muttaqin. Sudah Allah janjikan. Jadi surga itu dijanjikan, memang ada. Ya, nanti bisa dibuktikan. Jadi harus percaya, tapi sekarang ya syaratnya beriman dulu, beramal soleh dulu.
alladzina amanu bima wajaballahu alaihim iman wa qamu bitta'atillahi wa rasuli, dan kita buktikan taat kepada Allah dan Rasulnya, min mukhlisina lillah, dalam beribadah pun harus mukhlis, harus ikhlas. Jadi ibadah ini ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Jadi ikhlas itu tidak perlu disebut-sebut. Kita orang baik, dah kita lakukan saja. Mau disebut kita orang baik atau tidak, kita ibadah saja pada Allah. Itu mukhlis. Atau ikhlas pun juga tidak berarti harus sembunyi-sembunyi. Bapak, kok Pak jarang kelihatan ke masjid, kemana ya? Jarang sholat jamaah di masjid. Nanti saya nggak mau ke masjid. Kenapa? Kalau ke masjid kan dilihat orang. Jadi nggak ikhlas. Dengan di rumah saja sembunyi ibadah kan harus dilihat-lihat orang. Sembunyi di rumah. Ya bukan ikhlas begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kita setiap hari ke masjid dilihat oleh orang. Loh, Masya Allah Bapak ini rajin sekali ke masjid. Tidak akan ada yang begitu. Ya. Mau dibegitukan, mau tidak dibegitukan pun memang kita sudah ikhlas. Ya. Jadi mukhlisina lillah. Kemudian jangan cuma sekedar mukhlis, tapi muttabi'ina li rasulih. Ibadah itu harus ittabi, harus mutabi kepada Rasul. Amalannya ikhlas, tapi caranya mungkin tidak sesuai ya. Umpamanya mohon maaf ya, berzikir kan ada dalil tentang tahlil saja ya. Afdal bidzikri annahu la ilaha illallah. Terus kita berzikir dengan la ilaha illallah. Tapi kemudian ketika berzikirnya caranya dengan suara yang keras umpamanya, atau dengan gerakan-gerakan tubuh yang mungkin Nabi tidak mencontohkan cara berzikir, tidak seperti itu umpamanya. Atau kalau di kalangan sufi itu ada tarian-tarian sufi ya. Dia berzikir tapi sambil menari, muter-muter sampai wah cepat sekali. Di situ menunjukkan konsentrasi yang full, yang tinggi. Dan dia melakukan itu dengan penuh keikhlasan. Tapi mohon maaf bahwa beribadah itu tidak hanya saja ikhlas, tapi harus juga dengan ittiba, muttabi'in. Ya, jadi kalau ingin masuk surga tadi, ya meyakini adanya surga, pertama harus mengimani surga itu benar ada. Karena kalau orang nggak yakin ada surga, ya nggak sungguh-sungguh. Ya, harus mengimani surga itu ada, kemudian buktikan dengan tindakan aqamu bita'ah, dengan ketaatan. Tapi cara mengerjakan ketaatan itu harus ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan tuntunan, tapi enggak ikhlas. Nanti pembahasan tentang ikhlas juga akan ada. Jadi amalannya sia-sia. Sudah ikhlas, tapi mengerjakannya tidak sesuai dengan tuntunan, itu juga nanti bisa terkena istilah fahuwa raddun. Itu bisa tertolak jika amalan itu tidak sesuai dengan aturan Rasul. Jadi dua-duanya harus menjadi perhatian. Fiha min anwa'in na'im. Seperti apa kenikmatan surga? Sangat banyak sekali kenikmatan surga. Dalil-dalilnya sangat banyak. Tapi ingin disimpulkan di sini bahwa kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatrun 'alal qalbi bisyar yasur. Jadi gambaran surga itu adalah pokoknya tidak bisa lagi istilah orang disebutkan dengan kata-kata. Betul-betul nikmat. Surga itu tidak bisa digambarkan dengan pandangan mata yang hari ini kita memandang mata sesuatu yang indah, yang nikmat itu. Ya, kalau melihat tadi sebuah pantai, sebuah taman yang indah, tidak bisa terbayangkan dengan mata yang ada di dunia, dan tidak juga bisa wala udunun samiat, didengarkan oleh telinga yang biasa kita mendengar sesuatu yang indah. Wah, Pak sudah tahu nggak, sekarang kan ada pantai baru. Wah, indah sekali itu di pantai yang Gunung Kidul. Indah sekali pokoknya. Kita mendengar tuh. Nanti di surga juga sama, indah sekali, tidak bisa tergambarkan indahnya. Jadi betul-betul sangat-sangat indah, sangat-sangat nikmat. Ya, itulah nikmatnya
surga. Tentu bagi mereka yang nanti masuk surga. Wa aman naru, adapun neraka, ya, karena tadi kita beriman kepada hari akhir, maknanya iman kepada surga dan neraka. Neraka itu adalah fahiya darul adab allati ahadahu Allah ta'ala lil kafirina adh-dhalimina. Allah juga telah menciptakan neraka. Neraka itu ya diciptakan oleh Allah dan disediakan oleh Allah. Allah menjanjikan a'adaha, Allah menjanjikannya. Neraka itu diperuntukkan lil kafirina, bagi orang-orang kafir. Ya. Ad-dhalimina, orang-orang yang zalim. Jadi kalau surga untuk orang-orang yang beriman, neraka untuk orang-orang yang kafir. Alladzina kafaru bihi wa asaw rasulahu, yang orang itu mengingkari Allah, wa asaw rasul, dan mendurhakai rasul. Dikebalikannya tadi dari penduduk surga atau orang yang masuk surga. Jadi dia malah mengingkari Allah, mengingkari Rasul. Ya, mengingkari ya tidak sama sekali tidak beribadah pada Allah. Di dalam neraka pun wa fiha min anwa'il adab. Di dalam neraka pun terdapat bentuk-bentuk siksa. Jadi adabnya beda-beda. Yang suka mencuri, bentuk siksanya beda dengan yang suka zina. Yang suka mabuk, bentuk adabnya akan berbeda dengan yang membunuh. Jadi nanti beda. Yang membunuh dan berzina juga nanti berbeda. Seperti sekarang ya, kasus siapa itu yang masih dibicarakan Vina ya, yang si Vina orang Cirebon ya. Di situ katanya terjadi pemerkosaan dan terjadi pembunuhan. Siapa yang memperkosa, siapa yang membunuh, bulat-bulat. Sampai hari ini masih bulat siapa. Polisi belum bisa mengungkap yang apa namanya. Dulu sudah diputuskan, ada yang hukumannya sampai 8 tahun. Setelah 8 tahun kemudian baru rame lagi katanya salah tangkap. Terus yang melakukan itu siapa? Mungkin di dunia jika pun salah tangkap ataupun siapapun yang melakukannya bisa jadi lolos, tapi nanti di akhirat tidak. Allah sudah tahu itu siapa pelakunya yang membunuh itu, dosa. Dan berzina memperkosa, siapa? Allah tahu. Nanti di akhirat ya sudah pasti akan mendapatkan akibat dari keburukannya, karena ada hari perhitungan dan hari yang terakhirnya adalah di surga ataukah di neraka. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 hal yang menyangkut bahwa hari akhir atau hari akhirat ya, itu benar-benar ada. Selain itu, wa yulhaqu bil imani bil yaumil akhir. Termasuk perkara yang kategori beriman kepada hari akhir adalah al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Kita harus meyakini apa-apa yang terjadi setelah kematian. Kalau yang 3 itu kan setelah kiamat besar. Ya. Setelah kiamat itu ada hari berbangkit, nanti dibangkitkan semuanya. Kemudian ada hari hisab, jaza, dan surga neraka. Itu yang 3 perkara besarnya. Tetapi kita termasuk mengimani hari akhir, itu maknanya adalah al-imanu bikulli ma yakunu ba'dal maut. Mengimani semua atau segala sesuatu ba'dal maut, setelah kematian. Orang meninggal dunia tuh dikubur. Ya. Itu kita harus meyakini juga. Walaupun belum kiamat, belum ada yaumul ba'as dikumpulkan bersama-sama. Itu harus diyakini. Pertama, apa yang terjadi ba'dal maut? Ba'dal maut itu ada nanti fitnatul qabri, ada fitnah kubur. Yang kedua ada adabul qabri wa naim, ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Nah, ini juga harus diyakini. Jadi jangan sampai kita tidak percaya orang sudah mati selesai. Kucing
nyuri ikan, nggak apa-apa. Karena kucing setelah mati tidak dihisab dan tidak disiksa. Itu kucing. Tapi kalau manusia mencuri, apalagi korupsi, nah ini akan ada pertanggungjawabannya. Termasuk satu lagi, tadi saya cerita tentang bicara haji kontemporer. Kemarin yang dibicarakan dengan Kemenang juga, ini ada yang menarik. Jamaah haji atau orang Indonesia yang berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji tidak menggunakan visa haji, itu dianggap hajinya tidak sah. Jadi orang yang melaksanakan haji berangkat ke Mekah ingin haji tapi tidak menggunakan visa haji, dianggap hajinya tidak sah. Ini terjadi perdebatan. Masa karena gara-gara tidak pakai visa haji tidak sah? Tetapi juga logikanya yang berpendapat tidak apa-apa ini tidak sah. Bahkan muncul dalam diskusi itu karena dilogikakan seperti pencuri. Ya. Indonesia sudah dapat jatah kuotanya umpamanya 210.000 ya, 200 atau 200, sekarang ada tambahan kuota 40.000. Umpamanya jatah haji Indonesia itu 200.000 saja, ini contoh saja. 200.000 itu sudah menurut pertimbangan pemerintah Saudi. Tapi ternyata banyak yang ilegal masuk haji. Banyak kan nyempit-nyempiti. Ketika nyempit-nyempiti, banyak hak-hak yang terdolimi. Dan di situ terjadi, ya bisa jadi bahaya jiwa. Padahal prinsipnya di dalam agama ya, dalam apa itu ada istilahnya hifduddin harus dijaga, tapi hifdun nafs juga harus dijaga juga. Ingin menjaga agama dengan cara berangkat haji, tapi kemudian berdesak-desakan karena kuota-kuota yang ilegal yang menjadikan berdesak-desakan yang orang yang sesungguhnya dia berkesempatan untuk tahun ini, nah, sehingga itu termasuk kategori sebagian logika mengatakan pencuri. Dia telah mencuri dengan harga tiketnya yang dimurahkan karena ilegal, lalu dengan mencuri hak orang lain yang harusnya mendapatkan kenyamanan dalam melaksanakan haji tapi menjadi overload. Nah, itu juga termasuk kategori ya, kalau istilah mencuri ya, itu juga semuanya ada balasannya, ada hisabnya. Sehingga dia mengatakan ya, andai kata haji ya hajinya tidak mabrur. Karena mengambil hak-hak orang lain yang mengakibatkan tadi hak-hak yang lain yaitu terdolimi. Tapi ini semuanya adalah pendapat-pendapat, diskusi-diskusi, karena pemerintah dalam lewat Kementerian Agama juga harus memutuskan ini bagaimana ini solusinya. Karena overload jamaah haji cukup banyak. Nah, nanti orang meninggal dunia ada fitnah kubur, ada adab kubur. Wa hiya su'alul al-mayyitu ba'da dafnihi ar-rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Nanti setiap orang sudah dikubur nih runtutannya, karena kita insya Allah mudah-mudahan tidak mendapati kiamat ya. Mungkin kita meninggal dulu sebelum kiamat. Nah, orang sudah meninggal dunia pun ada proses pertanyaan fitnatul qabri ini. Akan ditanya tentang siapa Tuhannya, agamanya, nabinya, dan seterusnya. Ini pernah kita bahas juga di bab yang sebelumnya. Fayaqulu rabbi Allah wa dinil Islam. Orang yang beriman itu akan berkata, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, wa Nabi Muhammad SAW. Nabiku Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika itu pertanyaan diberikan kepada orang kafir, fayaqulul kafiru, ha, la adri. Jadi, siapa Tuhanmu? Dia cuma jawab, saya enggak tahu. Siapa Tuhan saya? Itu orang kafir. Walaupun sekarang di dunia dengar-dengar sih Tuhannya orang Islam itu Allah, tapi di sana dia tidak akan bisa jawab. Kemudian juga ada bil qabri. Jadi di kubur itu
Bukan diam saja di kubur nunggu hari kiamat, sudah merasakan bagian akibat dari perbuatan kita. Padahal itu belum proses hisab dan mizannya. Jadi belum hitung-hitungan amalnya sudah mendapatkan akibat dari keburukan kehidupan kita. Ada yang baik ya akan mendapatkan nikmat kubur, ada yang buruk sudah merasakan siksanya kubur. Sehingga kalau dalam sholat, Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan bab sholat, itu kan kita dianjurkan oleh Allah untuk berdoa. Mengakhiri sholat itu banyak atau diminta untuk menutup sholat itu dengan memohon perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri, itu wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini salah satunya, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Nah itu, ya Allah, aku mohon kepadamu, berlindung kepadamu dari adabi jahannam, siksa nanti neraka jahanam, dan adabil qabri, siksa kubur, karena di kubur pun sudah ada itu siksa. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira sangat banyak sekali di sini, di kitab ini masih luas uraiannya tentang dalil-dalil bahwa kebangkitan itu ada, di kubur itu ada siksa dan ada nikmat, semuanya ada dalilnya. Kita tidak ada yang bisa menolak kecuali harus yakin dan percaya, sehingga buah wasamratul min iman bil yaumil akhir, buah dari keimanan kita kepada hari akhir adalah paling tidak memunculkan 2 buah. Yang pertama, ar-raghbatu fi fi'li ta'ah wal hirsi 'alaika rajali sawabi dalikal yaum. Pertama, tumbuh rasa cinta untuk melakukan ketaatan kepada Allah karena meyakini nanti akan ada amal yang dipertanggungjawabkan. Dan buah dari kita mengimani kepada hari akhir adalah ar-rahbatu inda fi'lil masiyah khaufan min iqabi dalikal yaum. Kita menjadi takut untuk melakukan maksiat dan takut dari siksa yang akan ada pada hari tersebut. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi ini, menyelesaikan kitab Syarah salah satu usul sampai pokok yang kelima, hari akhir atau hari kiamat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, iman kepada qada dan qadar. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.